Halo sahabat Lovebird Mania, berjumpa kembali di channel Jagat Kicau. Di video kali ini, kita akan membahas permasalahan Lovebird Fighter. Dan tema kita kali ini adalah apa penyebab Lovebird nakal? Dan Lovebird nakal yang saya maksud di sini adalah Lovebird yang kerjanya semaunya, alias tidak konsisten, atau bisa juga kita sebut sebagai Lovebird angin-anginan, kadang bagus, kadang juga tampil buruk. Mestinya jika kita menemui Lovebird seperti ini, cobalah pertahankan, jangan buru-buru dijual. Dan kita coba teliti, apa penyebabnya, dan seperti apa kekurangannya. Dan saya akan menceritakan pengalaman saya dalam mengatasi Lovebird betina, nakal, dan angin-anginan. Jadi begini, Lovebird fighter yang nakal, contohnya main sambil gigit ruji, ngering, bahkan muter-muter. Jika kita bisa mensiasati, sebenarnya Lovebird seperti ini adalah tipikal Lovebird bermental super. Jadi jika Anda memiliki Lovebird seperti ini, cobalah pertahankan, dan kita cari tahu dulu apa kekurangannya. Kita kadang jenuh ketika Lovebird yang kita rawat semula bisa tampil maksimal, namun terkadang tampil buruk, entah itu ngering, nebok, muter-muter, dan sebagainya. Cobalah kita terapkan pola perawatan yang terbalik, tapi konsisten. Sebagai contoh, burung saya ini, sesekali dia tampil maksimal, namun tidak sedikit pula Lovebird ini nakal. Malah justru bisa dibilang nakalnya yang lebih banyak. Tapi itu dulu, dan sekarang alhamdulillah sudah mulai mau tampil maksimal. Di setiap saya bawa kegantangan. Dan Lovebird saya ini berjenis kelamin betina. Sebenarnya jika Lovebird saya ini mau tampil maksimal, durasi ngekeknya cukup panjang. Kalian bisa lihat video durasi ngekek Lovebird saya ini di video pertama channel saya ini. Sedikit bocoran saja, kalau Lovebird saya ini karakter panas. Dan seperti yang kita tahu, Lovebird karakter tipe panas ini, katanya sih, jenis Lovebird paling mudah disetting. Tapi kenyataannya tidak semudah itu Ferguson. Kecuali kita bisa bicara dengan burung. Jadi setelah saya pelajari kesalahan saya dalam merawat Lovebird ini, ternyata cukup banyak kesalahannya. Pertama, dari mulai pemandian, penjemuran, pakan harian, hingga settingan lomba, semuanya itu salah. Karena dulu saya menerapkan perawatan Lovebird ini, bisa dibilang kurang konsisten, dan rasa penasaran yang berlebih. Sehingga terkadang saya cari tahu dari rekan-rekan di gantangan, cari tahu di grup-grup media sosial. Coba terapkan ini, coba terapkan itu. Alhasil terkadang Lovebird saya ini bisa tampil bagus, tapi kadang juga tampil buruk. Nah dari sini kita cari poinnya. Dari kesalahan saya, berarti kesimpulannya adalah inkonsisten, sehingga Lovebird menjadi tidak menentu. Sehingga saya utak-atik lagi, dan coba menerapkan satu sistem tapi secara konsisten. Awalnya mungkin Lovebird kita menjadi berubah di kesehariannya. Dan Lovebird saya pun begitu. Ketika saya menerapkan pola perawatan seperti ini, Lovebird saya menjadi macet, tapi di rumah. Dan saya coba bersabar, mungkin nanti akan kembali gacor. Meskipun di rumah, tapi sama sekali tidak gacor dan Lovebird cenderung lebih diam. Akhirnya saya coba bermain di pakan hariannya. Saya coba pakai pakan campuran, antara millet polos. Saya tambahkan sedikit kanarisit. Ini bertujuan, agar Lovebird selalu memiliki birahi. Dan pola perawatan yang saya lakukan ini adalah pola perawatan terbalik, di mana Lovebird saya yang memiliki karakter panas. Justru saya terapkan pola perawatan tanpa jemur. Dan justru saya menerapkan mandi rutin, dengan pakan yang cukup tinggi. Di mana biasanya Lovebird karakter panas, biasanya hariannya polos. Tapi saya coba menerapkan sistem perawatan terbalik. Lovebird tanpa jemur, mandi rutin, dan pakan tinggi. Dan untuk di kesehariannya, Lovebird saya tempatkan di kandang kotak. Ini bertujuan, agar Lovebird tetap bisa terbang ke sana kemari, sehingga staminanya tetap terjaga. Dan saya juga menempatkan Lovebird saya di tempat khusus, tanpa Lovebird lain. Ini bertujuan agar tingkat emosi Lovebird lebih seimbang.
Alhasil, lovebird saya di rumah cenderung lebih banyak diamnya. Namun, ketika saya bawa dan digantangkan, hasilnya cukup puas. Lovebird saya ketika di bawah. Saat di kerodong, lovebird hanya diam saja, seperti di rumah. Namun ketika dibuka kerodong, dan melihat lovebird lain, lovebird saya langsung gacor kerja maksimal. Dan hingga sekarang, saya masih menerapkan pola perawatan seperti ini. Jadi inilah pola perawatan lovebird yang saya terapkan. Sistem perawatan terbalik, dan pola perawatan seperti ini. Cukup efektif untuk lovebird betina nakal. Dan mungkin saja sahabat lovebird mania tertarik untuk coba menerapkan pola perawatan terbalik ini. Barangkali membantu permasalahan lovebird Anda. Jadi silahkan dicoba. Siapa tahu berhasil. Baiklah. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita pengalaman saya dalam mengatasi lovebird betina nakal. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa, dan salam satu hobi.